Baik teman-teman, cara mengisi pemeringkatan BUMDes. Yang pertama kita harus masuk di link, yaitu link pemeringkatan kemendes.go.id. Nah, setelah masuk, kalau yang sudah punya akun silahkan masuk di sini, masukkan kode desanya. Kemudian kalau yang belum, silahkan klik di nama BUMDes. Nanti kita akan diarahkan pertama kita diarahkan untuk mengisi ini sini ya, cari yang Kalimantan Barat. Kemudian di sini pilih kabupatennya, contohnya misalnya, lalu Kapuas Hulu, kecamatannya misalnya Batang Lupar. Nah, setelah itu pilih desa, misalnya salah satu ini. Karena berhubung ini sudah ada adminnya, jadi tidak bisa ya. Jadi setelah itu kita pilih di sini nama lengkap, direkturnya, ini jabatan direktur. Kemudian email boleh email dari BUMDes jika sudah ada, atau menggunakan email pribadi juga boleh untuk sementara, karena nanti bisa diedit nomor HP yang aktif. Lalu buat username itu minta dengan PD atau pendamping desa masing-masing. Nah, passwordnya nanti kita buat sendiri. Kalau password standarnya itu adalah Kemendesa 2021. Nanti di submit. Nah, jika sudah di submit, nanti yang harus kita ingat adalah username dan password. Oke. Nah, lalu kalau sudah, kita bisa masuk di sini. Nah, isi tadi username. Contoh kalau untuk Desa Labian adalah 61061222005. Ini nanti minta sama pendamping desanya ya. Lalu passwordnya yang tadi yang sudah kita masukkan, silahkan dimasukkan. Nah, kemudian kita login. Nah, seperti ini. Pertama kita masuk di profil desa. Masuk di profil desa. Nah, ini sudah terisi dengan otomatis seperti tadi. Kalaupun belum, nanti diisi masing-masing dengan nama BUMDes. Kemudian di sini ada permintaan. Kalau sudah, ini silahkan klik update, kemudian centang ya. Lalu setelah itu kita masuk ke kategori usaha. Nah, di sini kita silakan pilih kegiatan usaha di BUMDesnya apa aja. Nah, seperti ini. Nanti update lagi. Ya, tinggal di ini. Lalu ada kuesioner. Nah, kuesioner kita klik di sini aja ya. Nah, kalau kita tidak kita klik, dia akan tidak muncul dan tidak kelihatan. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ini sudah siap nih. Artinya kalau masih ada tanda silang, berarti masih ada barang yang ada data yang belum kita isi. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada aspek kelembagaan. Kita klik aja di sini. Klik di sini. Nah, di sini ada kategori-kategori yang bisa saudara isi. Jadi di sini adalah status kepemilikan kantor BUMDes, keterangan ketersediaan ruang kerja di BUMDesnya ada atau tidak. Apakah kita menumpang di kantor desa atau menyewa atau membeli kantor sendiri itu. Nah, di sini. Nah, ini ya yang harus kita isi. Termasuk pengelola yang terakhir. Nah, setelah kita isi yang ada di sini, tinggal kita update saja. Update. Kalau sudah diupdate, kita balik lagi ke sini. Masukkan di aspek manajemennya. Nah, aspek manajemennya ya, kalau selesai ini tinggal diupdate. Setelah itu kegiatan aspek usaha dan aspek usaha atau unit usaha di BUMDes tuh. Nah, misal seperti ini salah satu contoh.
Nah, yang harus kita input sini? Yang pertama yang harus kita input adalah kita masuk di sini dulu. Misalnya tahun 2022. Nah, kita punya laba bersih yang sudah kita udah kita beri pelaporan ke desa. Nah, jika sudah, kita simpan, save di sini. Lalu akan muncul di sini nanti setelah di save. Ya. Nah, lalu kemudian di sini jangan lupa, ya, ini juga input omset. Ya. Jadi omset kita selama setahun itu berapa? Nanti begitu sudah selesai di sini, simpan, nanti akan muncul di sini. Jika selesai ini ngisi, nanti update, ya. Jika setelah update kita balik lagi. Tadi unit usaha, sekarang aspek kemitraan. Nah, aspek kemitraan itu apakah kita punya kerjasama dengan lembaga lain? Kalau memang tidak ada, klik tidak. Ya, seperti ini. Kalau sudah, update lagi. Kalau sudah update, kita balik lagi ke sini, kembali lagi ke kemitraan. Kemudian aspek permodalan. Nah, di sini ada pertanyaan tuh, pernah kan mendapat kredit dari bank? Jika belum pernah, tidak. Jika pernah, di sini ya, centang sini ya. Nah, kemudian jumlah asetnya, ya. Jumlah asetnya di tahun berapa gitu, ya. Nah, nanti akan muncul di bawah sini dah nanti, ya. Jadi jumlah aset yang ada di tahun 2022 dengan tahun 2023 ini kan harus dijumlah nanti. Ini ditambah dengan tahun yang 2023. Jadi hasilnya begini. Ya, ini aset misal aset pertamanya. Kemudian aset kita yang di tahun 2023 dijumlahkan dengan aset yang tahun 2022, maka hasilnya ini adalah ini. Oke, setelah sudah, kita update lagi seperti biasa. Kemudian kalau sudah update, nanti kita balik lagi ke aspek administrasi. Nah, di aspek administrasi itu di sini ya, laporan tahunan BUMDes adakah? Kalau memang ada, kita sampaikan di sini apakah di Musdes atau ada aja begini. Nah, begini laporan semester apakah ada. Kemudian mekanisme penerimaan masukan, testimoni keluhan, pengaduan dan saran itu jika ada, klik ada, kalau tidak ya tidak. Kemudian update kembali. Nah, setelah diupdate kita kembali lagi ke aspek keuntungan. Nah, aspek keuntungan seperti ini tadi nih. Nah, total tenaga kerja, jumlah tenaga kerja setempat, jumlah tenaga kerja dari penduduk setempat, kemudian penerimaan manfaat, ya, kemudian jumlah penduduk. Ini salah, harusnya dia sama dengan. Oke, nah tinggal diupdate begini, klik ya. Nah, kalau sudah kita kembali seperti tadi. Nah, berarti sudah ini. Nah, berarti sudah ya untuk kuesioner. Nanti akan jika ini setelah diisi, otomatis di dashboardnya ini akan menjadi seperti ini, tercentang semua. Sudah diisi begitu. Nah, kemudian kalau ini sudah kita pastikan sudah selesai, nanti kita masuk ke data keuangan BUMDes bulanan. Nah, di sini ada nih, yang paling terakhir. Nah, di sini kita diajak untuk mengisi di dashboard ini, yaitu misalnya di tahun 2022 kita berapa? Ini bisa dipilih. Nah, tahun 2022 untuk cara inputnya kita klik di sini, kemudian pilih bulan, misalnya Januari. Nah, lalu di sini kita masukkan penghasilan kotor BUMDes selama Januari itu berapa. Nah, lalu penghasilan bersihnya berapa? Nah, lalu kemudian
dilanjutkan ya seterusnya sampai Desember. Kemudian disimpan. Setelah disimpan, nanti kita rubah lagi untuk di tahun 2023. Nah, tahun 2023 kita rubah lagi di sini. Nah, ya. Nah, nanti dia menyimpan otomatis. Pokoknya setelah kita masukkan tahun, kemudian pilih bulan, kemudian masukkan pendapatan bulanan kotor, kemudian pendapatan bulanan bersih, langsung disimpan. Itu aja ya kawan-kawan. Jadi sangat mudah ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua.